Ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk melakukan exporting atau memasukkan template dari landing Star Wedding ke dalam website klien kita. Nah, saat ini saya sudah ada di depan saya ini adalah dashboard dari WordPress landingstar.id. Jadi saya akan memberikan tutorialnya di website ini. Jadi di dashboard ini kita langsung aja masuk ke bagian menu pages. Nah, menu pages ini kita buat add new ya. Tambahkan pages baru yang sesuai dengan nama klien mempelai kita gitu. Jadi misalnya ada calon mempelai datang, kita buat namanya. Misalnya kita buat di sini Irfan dan Nabila. Oke. Ini nama kliennya Irfan dan Nabila. Kita langsung aja publish dan langsung kita edit with Elementor ya. Jadi editnya langsung di Elementor Builder-nya aja langsung. Oke, kita tunggu dulu sampai kebuka Elementor Builder-nya. Nah, di depan ini sudah ada terbuka ya Elementor Builder-nya yang paling awal banget. Jadi di depan ini itu dia masih menggunakan struktur dari tema yang udah diinstal di WordPress-nya. Nah, bagaimana caranya biar ini struktur ini semuanya hilang? Pertama kita ke bagian setting ya. Bagian setting yang di kiri bawah ini lalu pilih hide title-nya kita nyalakan. Terus page layout-nya juga kita ubah ke Elementor Canvas. Jadi dengan cara ini dia akan menghilangkan semua struktur yang ada tadi gitu. Kelebihannya adalah biar kita bisa lebih mudah untuk melakukan editingnya. Oke, sekarang di sini ada beberapa tombol yang kita bisa lihat di bagian halaman ini, bagian kanan. Itu ada beberapa tombol. Kita langsung aja ke bagian sini, tombol untuk landing star wedding template gitu. Jadi kita langsung klik aja di sini untuk memasukkan template-nya. Di sini tersedia banyak banget template-template, ada seratusan lebih. Dan saat ini saya akan mencoba untuk melakukan tutorial dengan template yang ada di tema mobile begitu. Dan ini saya pilih salah satu ya. Misalnya ini yang tema 7. Kita langsung pilih aja, masukkan insert. Nah ini tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Nanti dia langsung akan keluar sendiri. Jadi ini adalah proses di mana si Elementornya atau landing star weddingnya ini memasukkan template tersebut ke dalam Elementornya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia selesai untuk memasukkan. Oke, sekarang sudah keluar ya untuk tampilan dari undangannya. Ini sudah keluar dengan berbentuk cover dulu pertamanya. Jadi cover ini ketika nanti si pengunjung atau tamu dari mempelai itu datang ke website, dia akan mendapatkan cover ini lalu dia harus membuka undangan dengan cara klik tombol ini. Nah, pertama kali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit dari cover ini. Nah, kita lihat di navigator ini, kalau misalnya nanti di bagian sebelah kiri ini itu tampilannya seperti ini, itu tinggal pilih aja yang sebelah kanan navigator dibuka lalu invitation-nya diklik. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ada tempat kita di mana mengedit dari konten-konten yang ada di sebelah kanan ini begitu. Nah, pertama adalah upload foto mempelai ya. Foto mempelai ini kita bisa melakukan pengeditan atau memasukkan customisasi. Kita klik aja ini, choose image. Terus di bagian media library itu kita pilih foto mempelai yang kita inginkan. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung pilih upload file saja. Jadi tinggal dimasukin aja filesnya yang diinginkan apa. Misalnya saya pilih ini ya. Pilih yang ini, foto yang ini, lalu saya insert media. Nah, ini akan membesar seperti ini kan. Nah, jangan khawatir kalau bisa memperbesar seperti ini. Kita klik tab style untuk kita melakukan perubahan stylenya atau gayanya gitu. Baru pilih tab image yang ini, image ini, lalu width-nya kita rendahkan. Oke, ini kita sesuaikan aja maunya seperti apa ukurannya. Jadi sesuai kreativitas saja, saya buat seperti ini. Lalu di bagian ini kan bawahnya ada nama mempelainya. Nama mempelainya itu kita klik aja di sini. Edit invitation. Udah ada nama mempelai di sini kan, kita tinggal masukin apa tadi namanya? Irfan dan Nabila. Gitu. Nah, sesudah itu udah masuk nih nama mempelainya sudah terganti di sini kan udah berubah. Lalu ini kalau misalnya mau diganti kepada Bapak Ibu Saudara-saudari tinggal masukin ke bagian yang ini, dir atau to. Lalu di invitation text yang tanpa mengurangi rasa hormat, itu masukin juga di sini invitation text-nya. Lalu untuk button text-nya yang buka undangan ini juga bisa dimasukin di sini. Jadi kalau misalnya mau customisasi bisa banget di sini. Lalu icon yang undangan ini juga bisa dipilih, tinggal klik aja.
lalu masukkan ikonnya, misalnya kita mau masukkan yang ini gitu kan, envelope yang ini yang masih tertutup. Oke, udah. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa untuk klik update ya, karena klik update ini sangat penting sekali. Kalau misalnya ini nggak dia klik update, ya udah, yang kita lakukan perubahan itu nggak ada masuk di live-nya. Nah, selanjutnya gimana sih cara merubah background yang belakang ini? Kita misal pengen merubah backgroundnya nih, ya udah klik style aja, style, lalu pilih image, yang image ini, choose image. Nah, ini ada banyak banget style-style yang kita inginkan. Kita bisa pilih aja yang kita mau. Nanti tinggal diklik aja yang kita inginkan apa, lalu insert media begitu. Nah, saat ini saya tidak merubah apa-apa ya untuk backgroundnya. Jadi tinggal insert media nanti sesuai sama di backgroundnya. Nah, kita tinggal ubah aja untuk posisinya, misalnya center-center atau top left atau top right gitu kan. Nah, untuk attachment itu adalah dibiarkan aja di default dan repeat juga no repeat. Lalu size-nya dibuat cover aja. Karena kalau cover itu akan membesar seperti ini. Kalau misalnya di auto, dia akan memaksa jadi kayak auto gitu besar sesuai dengan besar layar begitu. Kalau saya biasanya cover aja. Lalu space inilah space between text. Jadi space between text itu adalah jarak antara teks yang ada di sini begitu. Jadi jaraknya kita bisa atur juga maunya setinggi atau sejauh apa. Space button itu adalah jarak antara button ke si tulisan ini. Kalau saya mau misalnya buat seperti ini kan, lebih panjang lagi begitu. Nah, sudah seperti itu. Kalau kita mau rubah image-nya udah tadi ya. Image-nya over the radius-nya kita juga bisa pilih. Kita juga bisa ubah. Terus nama mempelainya kita bisa ubah di sini ya. Untuk font text-nya, font family-nya, size-nya berapa. Terus text color-nya itu juga bisa kita ubah. Terus invitation name juga bisa kita ubah warnanya apa, terus font family-nya apa begitu. Invitation text-nya juga kita bisa ubah. Terus dir to-nya ini juga kita bisa ubah di sini, typography tinggal pilih aja dan text color-nya. Lalu button juga kita bisa ubah, typography-nya mau apa, lalu background color-nya maunya apa begitu. Jadi semuanya bisa diatur di bagian tab style ini. Ingat untuk selalu melakukan klik tombol update ya untuk jika ingin kita ada perubahannya untuk tampil di secara live begitu. Nah, sesudah seperti ini kita akan lanjut untuk melakukan buka undangan ya. Kalau udah buka undangan seperti ini, itu kan ada di dalamnya. Nah, kita akan melakukan editing di bagian dalamnya. Ya, teman-teman sekarang udah ada di depan ini, sudah terbuka ya untuk invitation-nya. Kalau nanti misalnya nggak bisa di-scroll seperti ini ya, setelah melakukan hide dari undangan tersebut, teman-teman bisa langsung refresh aja halaman ini, halaman editor ini, lalu nanti dia akan bisa nge-scroll begini. Dan tombol undangan yang tadi itu bisa diklik lagi begitu. Nah, kita sekarang fokus ke untuk melakukan editing dari si undangan ini ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk session yang pertama itu ada beberapa elemen ya, yaitu elemen nama, elemen tanggal, dan elemen countdown timer namanya. Nah, kita kalau misalnya mau ubah ini gimana caranya yang Putra dan Santi ini kan gantikan namanya Irfan dan Nabila kan. Kita tinggal klik aja yang ini, edit heading, tuh yang ini, klik kanan yang ini. Lalu kita ganti namanya Irfan. Lalu kita spasi dan Nabila. Nah, kalau di spasi kan dia nggak bisa ke bawah, gitu kan? Gimana caranya? Kita tinggal di bagian title ini, title yang ini, kita buat BR. Jadi BR itu adalah suatu kode HTML yang mana itu untuk membuat garis baru atau baris baru begitu. Jadi dia akan ke bawah seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi dan berada di dalam lingkaran ini begitu. Lalu untuk tanggalnya kita bisa langsung klik aja yang pensil ini, gambar pensil ini, edit heading. Lalu title-nya kita misalnya buat dia di tanggal 31 Juli 2022. Nah, countdown timer ini kita ubah aja deh 30 Juli 2022. Nah, countdown timer ini kita tinggal klik aja ini edit countdown yang ada di pensil ini. Jadi gambar pensil ini semuanya untuk countdown ya, edit ya. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal pilih nih countdown target date. Nah, countdown target date-nya apa? Kita klik, terus pilih 30 Juli 2022. Nah, ini. Oke, jadi dia nanti langsung merubah ke 30 Juli 2022 countdown-nya. Nah, kita juga bisa nih, yang ini tadi ya, yang ada heading ini kalau misalnya mau rubah teksnya, yang ini juga misalnya mau merubah teksnya gimana ya, untuk warnanya dan lain-lain gitu kan. Sangat gampang sekali, kita tinggal klik aja ini, edit heading, terus
pilih tab style. Nah, kita tinggal text color-nya kita ubah. Misalnya kita mau pengen ubah warna jadi lebih merah atau jadi biru kayak gitu, itu bisa juga. Nah, sekarang saya balikin lagi. Lalu typography-nya juga bisa kita rubah, family-nya apa, size-nya berapa, weight-nya berapa, letter spacing-nya berapa gitu. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Begitu juga dengan dari edit heading, itu juga bisa pilih tab style, lalu pilih text color-nya, typography-nya, dan lain-lain. Oke, ini edit countdown ya. Ini udah ada beberapa komponen sini, hari, jam, menit, detik. Kalau misalnya kita nggak pengen munculin harinya, kita tinggal bagian sebelah kiri ini kan kita edit dulu. Bagian sebelah kiri itu kita matiin aja display days-nya, kita matiin. Yes, gitu kan. Nah, tinggal menit, detik, dan jamnya gitu. Tapi kalau kita misal mau tetap ada ya udah dihidupkan. Lalu label first day-nya ini kan ada hari, 65 hari. Kita misalnya mau ganti dia jadi days gitu. Nah, itu bisa juga gitu, 65 days kayak gitu. Jadi sesuaikan aja dan masukkan di bagian kiri ini untuk editingnya semuanya. Oke, di sini ada jam, ada menit, ada detik. Kalau misalnya nggak mau detik kan bisa juga kayak gitu. Jadi hanya jam dan menit aja. Oke, display separator ini adalah untuk untuk membedakan atau membagi, jadi dari memberikan batas dari antara bagian-bagian ini, dari hari, jam, menit, detiknya ada dibatas-batasin begitu. Cuma sekarang saya akan buat itu nonaktifkan aja. Sekarang style. Nah, di bagian tab style ini ada space between box, jadi jarak antara si komponen-komponen ini. Kalau misalnya makin lebar, dia akan semakin seperti ini, kayak gitu kan. Semakin lebih lebar banget gitu loh. Nah, itu bisa diatur. Space below container itu adalah jadi kalau misalnya dia ada dua kontainer, jadi kalau misalnya ada dua baris kayak gitu itu bisa diatur juga untuk jarak-jaraknya. Paddingnya itu adalah jarak antara si baris ini, baris yang di luar ini ke bagian dalam. Kalau misalnya kita buat 30, itu dia akan semakin melebar seperti ini. Nah, kita buat seperti ini aja biar lebih rapi. Terus border radiusnya kita bisa buat 5 gitu misalnya. Nah, buat misalnya lebih rapi gitu kan, lebih terlihat kotak gitu. Itu bisa juga. Color dan typography-nya juga sama untuk elemen background color-nya. Jadi warnanya kita mau rubah itu bisa. Lalu digits yang ini tuh kita bisa ubah juga untuk family font-nya maunya apa. Lalu countdown labels-nya kita juga bisa rubah yang hari, jam, menit, detik ini. Begitu ya untuk ubah yang section 1 ini. Kita langsung untuk update ya, melakukan klik update. Jangan lupa untuk klik update biar semuanya tersimpan dengan baik gitu. Begitu untuk section pertama, kita akan lanjut ke section yang berikutnya.